adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapih dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kaulnya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi adik-adik sekalian. Doa dan harapan dari kakak-kakak, adik-adik dan papa mama berada dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini Kak Novi dari sektor 1 ditemani oleh Kak Neta dari sektor 9 Halo adik-adik. dan Kak Wati dari sektor 1. Halo adik-adik. Ya, oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bernyanyi gerak dan lagu. Kita menyanyikan setinggi-tingginya langit. Mari kita nyanyi bersama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, pagi ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Mari bersama-sama kita menyalakan lilin Advent yang kedua. Dua
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, 2 lilin sudah kita nyalakan. Kiranya terangnya menyinari langkah kita, sekalipun kita saat ini masih berada di masa pandemik. Adik-adik harus belajar dari rumah, tidak bisa bermain dengan bebas di luar rumah, tidak bisa berpergian untuk berkreasi, namun kasih setia dan cinta Tuhan tetap memberi semangat buat adik-adik untuk giat belajar dan sabar menjalani di hari-hari pandemik ini. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Mari adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkanlah kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami sudah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita akan membaca litani pujian dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan 6. Kakak akan membacakannya buat adik-adik. Mazmur 147 ayat 1 sampai 6. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-memuji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Demikian litani pujian. Nah, sebelum kita memasuki dalam pelayan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 333, judulnya Sebelum Ku Mendengarkan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita siapkan Alkitab kita dulu dan kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan kepada kami sampai kepada hari ini. Sekarang kami akan membaca firman-Mu, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah menyiapkan Alkitab kita, mari kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari mana kan Neta? Kita akan sama-sama membaca dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26.
Kakak ulang sekali lagi ya, Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Nah, kakak akan membacanya secara bergantian dengan Kawati. Kakak akan membaca ayat yang genap dan Kawati akan melanjutkan ayat yang ganjil. Kita baca bersama-sama ya. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan, saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak semua berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, hari ini kita itu sudah memasuki masa Advent minggu yang kedua. Adik-adik tahu nggak apa itu minggu Advent? Jadi, minggu Advent itu adalah minggu yang terdiri dari 4 minggu. Nah, ini minggu yang kedua nih. 4 minggu itu adalah minggu di mana kita menanti perayaan Natal atau menanti kelahiran Tuhan Yesus. Nah, minggu Advent yang kedua ini adalah minggu yang disebut dengan minggu kesetiaan dan cinta. Jadi, di minggu ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita tentang bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kita dan bagaimana setianya Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan bercerita tentang apa yang tadi sama-sama kita baca di Alkitab. Hayo kakak tanya dulu, masih ingat nggak tadi bacaannya dari mana? Ya, betul sekali. Tadi kita sama-sama membaca dari kitab Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai ke-26. Jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Pada zaman dulu bangsa Israel itu sedang di bawah serangan bangsa Asyur. Waduh, kalau diserang oleh bangsa lain apa rasanya adik-adik? Kalau kakak sih membayangkannya pasti takut, terus merasa susah. Jadi mereka terus minta tolong nih, minta tolongnya sama siapa? Yang pertama-tama mereka meminta tolong kepada bangsa Mesir, karena mereka menganggap bangsa Mesir itu hebat dan kuat. Tapi ternyata bangsa Mesir tidak bisa menolong mereka. Akhirnya mereka harus minta tolong sama siapa ya? Kalau sudah pernah minta tolong, tapi ternyata tidak bisa ditolong juga. Nah, baru mereka ingat bahwa mereka harus meminta tolong kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu baik sekali adik-adik. Tuhan mau menolong bangsa Israel. Kenapa sih Tuhan mau menolong bangsa Israel? Karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel.
Walaupun mungkin bangsa Israel dulu sempat menyembah berhala atau sempat berlaku yang tidak baik, tapi Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Nah, seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel, kita ini juga disayang oleh Tuhan. Kalau kita susah, kita takut, atau kita khawatir, kita harus ingat bahwa Tuhan sangat sayang pada kita dan Tuhan pasti menolong kita. Nah, adik-adik, kasih Tuhan kepada kita itu sangat besar sekali. Seperti yang tadi kita nyanyikan, kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Pokoknya kasih Tuhan kepada kita tuh sangat besar. Jadi ingat ya adik-adik, kalau adik-adik merasa sedih atau susah hati, kita harus selalu ingat kita punya Tuhan yang akan menolong dan menemani kita. Nah, adik-adik, kalau Tuhan sudah jadi Tuhan yang baik nih, Tuhan menolong, Tuhan juga mau menyayangi kita, kita harus berlaku apa ya? Nah, kita itu harus taat dan setia. Gimana sih Kak caranya untuk menjadi taat sama Tuhan? Kakak kasih tahu ya. Satu, kita harus sayang sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa aja orang-orang di sekitar kita? Ada mama, ada papa, ada opa, oma, kakak, adik, teman-teman sekolah. Pokoknya semua orang yang ada di sekitar kita, kita harus menyayangi mereka. Yang kedua, kita harus selalu ingat dan dengar-dengaran akan nasihat dari orang tua. Jadi kalau dikasih tahu mama atau dikasih tahu papa, nasihat-nasihat yang baik, adik-adik harus melakukannya ya. Yang ketiga, kita harus rajin berdoa. Yang keempat, rajin membaca firman Tuhan. Termasuk harus rajin mengikuti IMPA. Lalu yang terakhir kita harus selalu ingat bahwa kita itu berharapnya hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita kembali diingatkan Tuhan sayang, Tuhan baik, dan Tuhan akan selalu menolong kita. Jadi kita harus menjadi anak yang taat ya. Demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Amin. Selamat pagi adik-adik sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan adik-adik di rumah semua sehat dan penuh sukacita. Hari ini kita sudah berada di Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent terdiri dari 4 minggu. Adik-adik, Minggu Advent adalah minggu di mana kita disiapkan untuk masuk dalam perayaan Natal atau menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, di minggu kedua ini biasanya disebut Minggu Kesetiaan dan Cinta. Adik-adik, di minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kesetiaan dan cinta kasih Allah kepada dunia. Hal ini dapat kita lihat melalui firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan masih menjaga kita sampai saat ini. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan setia menjaga kita sampai saat ini, Tuhan juga setia menjaga dan menolong umat Israel. Adik-adik yang terkasih, tentu pernah mengalami kesusahan ya, atau kesulitan. Misalnya dalam hal belajar matematika, atau kita pernah merasakan sakit. Nah, adik-adik, kalau kita mengalami kesulitan, kita minta tolong kepada siapa? Misalnya kalau adik-adik semua yang di rumah merasa kesulitan belajar matematika, tentu kita akan minta tolong kepada kakak, orang tua, atau guru. Demikian juga kalau adik-adik sakit, kita akan mencari pertolongan. Caranya adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik di rumah juga harus berobat kepada dokter. Kira-kira bagaimana ya dengan bangsa Israel saat mereka diserang bangsa Asyur? Kepada siapa bangsa Israel mencari pertolongan? Adik-adik, mula-mula bangsa Israel mencari pertolongan kepada bangsa Mesir. Karena bangsa Israel merasa bahwa bangsa Mesir itu adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Namun bangsa Mesir ternyata tidak bisa menolong, sehingga bangsa Israel semakin ditindas oleh bangsa Asyur. Nah, adik-adik, dalam kesusahan itu mereka ingat
bahwa mereka punya Allah yang dapat menolong untuk melepaskan mereka dari bangsa Asyur. Maka Israel kemudian berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan mau menolong bangsa Israel yang tidak setia kepadanya? Ya, Tuhan Allah mau menolong karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, saat ini kita harus percaya bahwa Tuhan juga mengasihi kita. Apakah adik-adik juga mengasihi Tuhan? Kalau ya, mari kita mengasihi Tuhan. Di minggu Advent ini, kita mau memperbaiki diri untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan, mengasihi orang tua dan sesama. Amin. Adik-adik, pada minggu ini kita akan bersama-sama beraktivitas dengan membuat pajangan, di mana pada pajangan tersebut kita akan menuliskan "Pada Tuhan aku berharap". Adik-adik, alat yang kita butuhkan untuk membuat pajangan kita adalah karton 2 buah. Nah, di sini kakak menggunakan 2 karton dengan warna yang berbeda. Kita membutuhkan gunting untuk menggunting, lem untuk nanti menempel, dan juga tali hias. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan menggunting 2 karton itu jadi 2 pola. Pola yang pertama ini seperti ini bentuknya, kemudian pola yang kedua lingkaran seperti ini. Nanti setelah sudah jadi polanya kita tempel. Nah, kalau ditempel seperti ini kan terlihatnya seperti bunga. Baru nanti kita masukkan tali hias ini ke bolongan yang sudah dibuat, atau kalau adik-adik tidak membolongi bisa juga ditempel seperti biasa. Nah, setelah nanti sudah dimasukkan, itu nanti kita akan tulis di sini "Pada Tuhan aku berharap". Contoh jadinya nanti adalah kurang lebih seperti ini. Adik-adik, kalau nanti sudah jadi pajangannya kurang lebih seperti ini, jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke kakak layannya masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Adik-adik, setelah tadi kita sudah membaca Alkitab, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 19 dengan judul Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, mari kita akan berdoa syafaat. Sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia, kiranya Tuhan Kau memberkati untuk setiap pelayanan yang boleh diadakan oleh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dan khususnya Tuhan, kami berdoa buat gereja GBIB Immanuel yang ada di Bekasi, kiranya Tuhan Kau juga memberkati untuk setiap pelayanan yang boleh dilaksanakan oleh GBIB Immanuel. Biarlah Tuhan gereja kami dapat menjadi berkat buat jemaat dan sesama yang ada di sekitar lingkungan di mana gereja kami boleh berdiri. Bapa di surga, pada saat ini kami juga menyerahkan Tuhan untuk Ibu Pendeta, Ibu Marlis dan Ibu Diana, kiranya Tuhan Kau juga memberkati beliau beserta keluarga, juga
pelayanannya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap majelis, kiranya Engkau juga menolong, memberkati untuk setiap pelayanan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk pelayanan IMPA, kiranya Tuhan Kau juga menolong, memberkati untuk setiap kakak layan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan, juga tim streaming Tuhan Kau juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik kami. Walaupun adik-adik kami Tuhan mereka beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Kau tetap memberkati untuk setiap adik-adik kami. Kau juga memberikan kesehatan yang baik supaya adik-adik kami setiap minggu dapat mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini hanya kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yesus, berkatilah kedua orang tua kami, jauhkanlah mereka dari mara bahaya, berikanlah kesehatan untuk kedua orang tuaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk teman-teman yang sakit. Tuhan, tolong sembuhkan mereka. Berkatilah makanan, minuman, juga obat-obat mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena atas berkat dan kasih-Mu Tuhan, kami boleh memasuki hari ini dengan penuh sukacita. Kami masih dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Bapa di dalam surga, pada kesempatan kali ini kami sama-sama mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati para pemerintah, para pemimpin kami ya Tuhan, dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. Berkati Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran menteri yang memimpin negeri ini, agar kiranya Tuhan mereka boleh membawa negeri ini menuju kesejahteraan. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk keadaan yang sekarang sedang terjadi Tuhan, pandemi yang sedang terjadi di Indonesia bahkan di dunia ini. Tuhan mau memberkati kami Tuhan, agar kiranya kami sebagai anak-anak-Mu boleh melakukan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga Tuhan penyebaran virus corona juga boleh ditekan Tuhan, dan pada akhirnya kami yakin dan percaya boleh juga dihilangkan dari Indonesia bahkan dari bumi ini. Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah adik-adik kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 331, Berilah berkat-Mu ya Tuhan. Dari
Adik-adik kakak undang berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini dan Kau berkati agar persembahan syukur ini boleh berguna bagi pelayanan Tuhan Yesus yang ada di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, kita semua diingatkan untuk menjadi anak-anak yang baik, taat, setia, dan senantiasa mengasihi sesama kita. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 359 yang judulnya Sudah Waktunya. Sekarang adik-adik kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan, apa yang hari ini boleh diceritakan oleh kakak-kakak, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh senantiasa mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, dan kami juga boleh menjadi anak-anak yang taat, setia, dan senantiasa mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Dan pada saat ini kakak menghimbau untuk 3M. Memakai masker, Mencuci tangan. Menjaga jarak. Dan minggu depan kita boleh bertemu kembali dengan penuh sukacita dan ceria. Tuhan Yesus memberkati.